Pernah nggak sih ngerasa kewalahan? Kayak ada aja gitu aliran informasi nggak berhenti-berhenti datang dari semua arah. HP, TV, komputer. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah konsep keren buat merebut kembali fokus dan ketenangan pikiran Anda. Rasanya familiar banget kan? Scrolling tanpa henti, judul-judul berita yang bikin cemas melulu, terus ada perasaan konstan kalau kita tuh harus tahu segalanya, padahal ujung-ujungnya cuma bikin capek. Nah, ini nih masalah besar di dunia kita sekarang. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Sebelum kita cari solusinya, kita harus paham dulu masalahnya sampai ke akar. Coba kita kenali sama-sama. Apa aja sih gejala-gejala dari kelebihan informasi ini? Nah, yang menarik di sini adalah betapa perasaan-perasaan ini tuh relate banget sama banyak orang. Seharusnya kan informasi itu memberdayakan ya. Tapi kalau kebanyakan, malah bikin kita bingung. Informasi yang isinya negatif terus-terusan, ya jelas bikin cemas. Dan mencoba mencerna semuanya, wah itu benar-benar menguras tenaga, dan pada akhirnya malah menghambat tujuan kita. Jadi kontraproduktif. Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan gak enak loh. Semua kebisingan informasi ini ada harganya, dan harganya mahal. Yuk kita lihat kenapa lebih banyak informasi seringkali justru lebih buruk buat kita. Jadi, ini poin kuncinya. Coba deh ingat-ingat lagi berita terakhir yang Anda baca atau lihat. Apakah itu beneran ngebantu Anda mencapai tujuan? Atau apakah itu sesuatu yang bisa Anda kendalikan? Seringnya jawabannya tuh enggak. Kita menghabiskan sumber daya kita yang paling berharga, yaitu waktu dan perhatian untuk konten yang bukan cuma nggak ngebantu, tapi seringkali malah merugikan kita. Nah, perbandingan ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Anggap aja kayak milih makanan. Di satu sisi ada junk food, informasi umum. Enak sih buat sesaat, tapi setelah itu bikin badan gak enak. Di sisi lain ada makanan bergizi, informasi khusus dari buku atau jurnal yang benar-benar menyehatkan pikiran dan bantu kita bertumbuh. Pertanyaannya, mana yang mau Anda konsumsi setiap hari? Dan ini dia penjelasan ilmiah di baliknya. Setiap ada notifikasi, setiap kali kita refresh feed, otak kita itu dapat suntikan kecil dopamin, hormon kesenangan sesaat. Siklus inilah yang bikin kita nagih, pengen ngecek terus, bahkan ketika kontennya bikin kita cemas atau marah. Tanpa sadar, kita jadi pecandu informasi. Terus gimana caranya kita memutus siklus kecanduan ini? Kutipan ini ngasih kita petunjuk. Ini benar-benar membalikan cara pandang kita kan. Kedamaian itu ternyata bukan datang dari tahu lebih banyak, tapi dari sengaja memilih apa yang perlu kita abaikan. Nah, dari sinilah kita beralih dari masalah ke solusi. Jadi, inilah penawarnya. Konsep yang akan kita bahas ini namanya diet informasi rendah, sebuah cara cerdas untuk menavigasi kekacauan informasi dan mengambil kembali kendali. Poin pentingnya gini, ini bukan berarti jadi kuper atau nggak tahu apa-apa. Sama sekali bukan. Ini soal menjadi strategis. Ini tentang berani bilang enggak ke 99% kebisingan di luar sana, supaya Anda bisa fokus bilang iya pada 1% sinyal yang beneran penting. Intinya, ini tentang mengambil alih kendali atas perhatian Anda. Oke, teorinya cukup. Gimana cara prakteknya? Nah, bagian berikutnya ini isinya langkah-langkah konkret yang bisa langsung Anda coba mulai hari ini juga. Ini kerangka dasarnya. Nggak usah langsung semuanya, mulai aja dari langkah pertama, kurangi frekuensi. Mungkin coba deh cek email cuma 2 kali sehari. Terus langkah kedua, kurangi volume. Coba deh unfollow 10 akun yang rasanya udah nggak relevan lagi. Terakhir, ganti waktu luang itu dengan sesuatu yang berkualitas, misalnya baca 1 bab buku. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Anggap ini sebagai saringan mental pribadi Anda. Simpen aja pertanyaan-pertanyaan ini di kepala. Sebelum ngeklik sebuah link atau nyalain berita, berhenti sebentar dan tanyain salah satunya ke diri sendiri. Anda bakal kaget betapa seringnya jawabannya itu enggak. Dan itu ngasih Anda kekuatan untuk memilih hal lain. Oke, buat Anda yang benar-benar mau gaspol bikin perubahan, saya punya tantangan seru nih. Anggap aja ini cara untuk ngeriset sistem Anda dan biar bisa cepat ngerasain manfaat dari pendekatan ini. Oke. Ini kedengarannya mungkin ekstrim banget ya. Tapi tujuannya itu buat ngeriset sistem kita dan memutus siklus kecanduan tadi. Dengan puasa media seminggu aja, Anda bakal sadar informasi apa sih yang beneran Anda butuhin dan kangenin. Ini cara yang ampuh banget buat menyadari betapa banyak konsumsi harian kita yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, setelah Anda mulai perjalanan ini, baik itu dengan langkah-langkah kecil atau langsung ikut tantangan besar, hasilnya apa sih? Yuk, kita bahas imbalan luar biasa dari merebut kembali perhatian Anda. Coba deh lihat daftar ini. Ingat kan gejala-gejala di awal tadi? Cemas, bingung, capek? Nah, ini adalah kebalikannya. Dengan mengurangi kebisingan, Anda bukan cuma menghilangkan yang negatif. Anda secara aktif menciptakan ruang untuk hal-hal positif. Fokus, pikiran jernih,
dan kemajuan nyata untuk hal-hal yang paling penting buat Anda. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari pembahasan kita, ini dia. Kita sering mikir, untuk bisa mencapai lebih banyak, kita perlu menyerap lebih banyak. Kenyataannya justru sebaliknya. Untuk bisa berkarya dan meraih tujuan, kita justru perlu melindungi pikiran kita dari gangguan. Anggap saja perhatian Anda itu adalah mata uang Anda. Gunakan dengan bijak. Jadi, saya mau tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Saat Anda mulai punya waktu dan energi mental yang lebih banyak ini, apa yang akan Anda ciptakan? Proyek apa yang akan Anda mulai? Hubungan mana yang akan Anda rawat lebih baik? Potensinya tak terbatas.